Salam bahagia bagi warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Jadi dulu saya punya sahabat yang sangat deket, ya, sebut saja namanya Agus. Agus ini jadi agnostik, karena apa? Karena ulah dari agama kekerasan. Apa itu agama kekerasan? Ya, sebut saja namanya dengan agama saya, agama mayoritas di Konoha. Jadi sahabat saya ini jadi agnostik karena ada sebuah momen yang mendasarinya, ada sebuah kejadian terlihat sepele, tapi menurut saya ini ya wajar beliau ini jadi agnostik karena kejadian ini. Dan yang jadi pertanyaan, kejadian apa itu? Momen apa itu? Jadi sebenarnya sahabat saya ini orang Kristen yang taat, ya, sangat taat, tidak pernah yang namanya absen dalam beribadah. Tiap hari Minggu itu nggak pernah yang namanya sekalipun absen dalam beribadah. Jadi saya dengan Agus ini satu kampus, ya. Beliau ini adalah teman kampus saya dulu, ya. Orangnya rajin gitu, pinter, sangat patuh dalam beragama. Beliau ini juga sering baca kitab suci, ya, Alkitab atau Bible, ya. Tidak disiplin gitu, sangat disiplin, ya, dalam hal beragama. Berdoa, tiap malam berdoa, ya, sebelum tidur berdoa, mau makan berdoa, pokoknya sangat patuh banget, ya. Agama Kristen atau penganut agama Kristen yang sangat patuh, tidak pernah main judi, tidak pernah yang namanya main perempuan, tidak pernah minuman, mabuk-mabukan, pokoknya beliau ini sampai merokok juga nggak pernah, ya. Beliau ini adalah orang Kristen yang sangat patuh banget. Namun ada satu kejadian yang bikin beliau ini jadi agnostik, ya. Coba bayangkan, dari seorang Kristen yang taat, sangat taat dalam beragama, menjadi agnostik, berputar 360 derajat, ya. Apa itu kronologinya? Apa kejadiannya? Jadi kejadiannya bermula pada saat suatu malam Natal, ya, sekitar tahun 2000, ya, 2007 ke atas. Orang Kristen itu kalau mau Natalan itu biasanya kan malam-malam, ya, tanggal 25 malamnya merayakan Natal. Nah, ketika beliau ini atau teman saya ini atau si Agus ini masuk ke gereja, dia melihat banyak polisi di sana di gereja. Dia bertanya-tanya dalam hati, kok bisa ada polisi, ya? Tumben di sini banyak polisi. Biasanya kalau hari Natal emang dijaga, biasanya polisi cuma 1, 2, 3 orang. Ini kan banyak, ya. Ada puluhan bahkan ratusan polisi di sana. Usut punya usut, ternyata di gereja itu ada yang naruh bom, ya. Sebelum Natal itu ternyata ada yang naruh bom, ya, di bawah kursi gereja. Coba bayangkan, ada orang yang naruh bom di gereja. Jadi beliau ini berpikir keras, ya, semenjak saat itu. Dia berpikir, kok bisa, ya, rumah Tuhan, dia menganggap bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Kok bisa rumah Tuhan itu ditaruh bom? Tuhan kemana? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kenapa Tuhan itu membiarkan orang merusak rumah ibadahnya? Kenapa Tuhan itu membiarkan ada orang menaruh bom di gereja? Kan ini kan yang jadi permasalahan. Dia berpikir keras gitu, memutar otak. Kok bisa ada seperti itu? Semenjak saat itu dia nggak gereja lagi, langsung pulang gitu. Karena dia sudah ketakutan, ya. Karena di situ banyak polisi gitu. Ditemukan di kantong kresek ada bom. Dia langsung pulang, terus dia cerita sama saya. Kenapa kamu pulang? Kenapa kamu nggak Natalan gitu? Dia cerita panjang lebar bla bla bla. Dia ceritain kronologinya semuanya. Pada intinya beliau ini berpikir keras. Semenjak saat itu beliau ini berpikir keras, memutar otak gitu. Karena rasa penasaran beliau ini dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau gereja itu adalah rumah Tuhan, kenapa nggak dijaga sama Tuhan? Dan kenapa dia mengizinkan orang lain memasukkan bom ke rumah Tuhan? Kebetulan yang memasukkan bom ke rumah Tuhan ini atau ke gereja ini adalah agama mayoritas di Konoha, ya, atau agama Ksa. Jadi kenapa Tuhan
Tuhan kan maha kuasa. Kenapa Tuhan itu tidak melarang gitu? Bisa aja dengan cara misalnya, dengan dari pikiran misalnya, ya, merubah keputusan misalnya. Kan Tuhan maha kuasa. Itu kan bukan pekerjaan yang sulit ya kalau Tuhan mau. Tuhan maha segalanya ya, maha kuasa, maha perkasa, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, menciptakan langit dan bumi 7 hari 7 malam juga bisa dengan sekejap, ya kan? Apalagi hal-hal sepele seperti ini, ya, melarang orang untuk memasukkan bom ke gereja. Itu kan pekerjaan yang sangat mudah ya menurut Tuhan. Begitu diisi kepala teman saya ini, ya. Sehingga dia belajar tentang agama. Dia belajar lagi gitu. Dia kan biasanya kan belajar agama itu seputar kitab suci, dan dia belajar di luar kitab suci. Maksudnya belajar tentang antropologi, ya, bagaimana kitab suci itu dituliskan gitu. Dan kisah-kisah lainnya, ada kisah-kisah yang tidak dia pelajari, dia korek lagi, dia korek ya, seputar agama, sejarah agama. Dia korek, dia semakin penasaran, semakin diteliti berdasarkan antropologi, dan tahu apa yang terjadi, tahu apa fakta menariknya. Ternyata dia meneliti wahyu yang diberikan oleh Tuhan itu cuman katanya atau klaim sepihak. Kenapa beliau ini mengatakan seperti itu? Jadi dulu waktu beliau ini mengatakan seperti itu ke saya menentang keras gitu, sama seperti orang yang, ya, biasanya orang yang beragama seperti sekarang ini. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengajak yang nonton video ini untuk jadi agnostik ya, enggak. Saya enggak ngajak, saya cuma cerita, curhat gitu. Ya, saya punya sahabat gitu, punya masalah yang pelik gitu. Saya cuma menceritakan kisah ini dan punya pesan moral ya. Jadi beliau ini menjelaskan, si Agus ini menjelaskan, bukan si Agus itu ya yang lagi viral itu ya. Aku sedih yang matanya itu yang warna putih itu, aku sedih, bukan si Agus itu ya. Bukan itu. Jadi beliau ini mengatakan, setelah saya meneliti dan memahami, ternyata wahyu itu klaim sepihak. Terus saya membantah, kenapa klaim sepihak? Karena gini, beliau menjelaskan, ketika Nabi itu bertemu dengan Tuhan yang katanya diberi wahyu, bukan Tuhan, maksudnya malaikat ya. Ketika Nabi itu bertemu dengan malaikat yang katanya diberi wahyu, biasanya mereka akan ketemu di atas gunung, di lembah, di gua ya, di goa, terus di kamar, pokoknya di tempat sepi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa selalu di tempat sepi? Kalau memang jujur, benar apa adanya, Nabi itu dapat wahyu, kenapa nggak di tempat umum aja? Kalau memang nggak bohong gitu, takut karena bohong, benar? Karena tidak bohong kan, karena jujur. Kenapa nggak di tempat ini aja, tempat ramai? Kenapa harus di tempat sepi? Terus saya ngomong seperti ini, iya juga ya, kenapa di tempat sepi ya? Kita saat itu berdebat gitu, bantah-bantahan, ya. Dia bilang, ini ada semacam yang ditutupi ya, ada sesuatu yang ditutupi. Kalau Nabi itu jujur, kenapa dia nggak ketemu di tempat rame aja, di perhelatan misalnya, di jalan raya yang banyak orang, di pasar misalnya, di tempat ibadah misalnya, pas lagi dakwah misalnya banyak orang, ngumpulin banyak orang, ya harusnya kan ngumpulin banyak orang ya. Ini saya mau ketemu malaikat nih, kalian mau lihat nggak? Ya, biar kalian percaya, biar jangan mikir kalian itu saya itu pembohong. Harusnya kan seperti itu ya. Nah, yang jadi permasalahan kenapa Nabi itu selalu ketemu di tempat sepi gitu, ya. Itu kan yang jadi pertanyaan. Benar ya, karena jujur ya, takut karena salah. Ya harusnya seperti itu dong. Itu fakta yang pertama. Fakta selanjutnya misalnya, data-data yang ada di kitab suci itu, terutama kitab suci agama Samawi yang ada di Konoha, data-datanya kalau boleh jujur itu banyak yang salah input datanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan menciptakan kitab suci, kenapa datanya bisa salah? Bukankah Tuhan itu maha bijaksana, maha tahu segalanya? Kenapa datanya bisa salah? Kalau Tuhan menciptakan kitab suci, kalau Tuhan menuliskan kitab suci melalui wahyu misalnya, ya, walaupun penerima wahyu itu, nabi-nabi itu umurnya sudah tua, udah sepuh gitu, udah pikun gitu, ya, tapi kita hargai gitu.
ya, walaupun mereka banyak yang buta huruf gitu, walaupun kitab suci itu dituliskan oleh asisten-asistennya, bukan nabi itu sendiri, walaupun kitab suci itu ditulis bukan sejaman, maksudnya berbeda-beda zaman gitu, ada yang beda 100 tahun, ada yang beda 200 tahun, jadi kitab suci itu dikumpulkan gitu dari kisah-kisah terus disatukan. Jadi ada banyak data yang salah di kitab suci itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan bisa salah? Kalau Tuhan menciptakan kitab suci itu, apa data yang salah? Salah satu contoh misalnya, di kitab suci agama tertentu di Konoha, dikatakan, terutama di agama Samawi yang ada di Konoha ya, dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Berasal dari tanah liat, saripati tanah. Nah, yang jadi permasalahan, berdasarkan sains ya, DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya. Berarti salah kan? Nggak valid kan? Salah input kan? Itu kesalahan yang pertama. Kalau Tuhan menciptakan kitab suci, nggak mungkin dia salah data kan? Masa DNA manusia dengan tanah itu sama? Enggak kan? Kesalahan kedua misalnya, di kitab suci agama tertentu di Konoha, dikatakan bahwa bumi itu datar. Padahal menurut sains, bumi itu bulat ya. Kalau Tuhan menciptakan kitab suci, kenapa datanya bisa salah? Harusnya Tuhan tahu bahwa bumi itu bulat kan? Itu kan permasalahan apa kan? Nggak permasalahan besar itu kan? Permasalahan sepele itu sama Tuhan ya. Kecil sama Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu bumi itu bulat? Ya, kenapa Tuhan menuliskan di kitab suci bumi itu datar? Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga misalnya. Kesalahan yang ketiga, ada teori-teori di kitab suci yang mengatakan bahwa Nabi bisa membelah lautan gitu, sementara tidak bisa diilmiahkan. Nabi masuk ke mulut paus, sementara tidak bisa diilmiahkan. Bisa hidup 3 hari 3 malam di perut paus, padahal tidak bisa diilmiahkan. Terus matahari tenggelam di lumpur, itu tidak bisa diilmiahkan. Ada banyak ya data-data yang salah. Jadi beliau ini menganggap bahwa, teman saya ini menganggap, Agus ini menganggap bahwa kitab suci itu ditulis oleh manusia, tidak ditulis oleh Tuhan. Bahkan beliau mengatakan bahwa ini semacam clipping ya. Kitab suci itu menurut beliau ini semacam clipping, diambil dari sana, dicomot dari sana datanya, diambil dari sini. Jadi semacam seperti itu. Ya boleh dikatakan kitab suci itu ya ciptaan manusia gitu. Selain itu, Agus juga menemukan fakta-fakta unik di mana kitab suci itu bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi diciptakan manusia. Jadi agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Kalau Tuhan beragama, apa coba agamanya? Saya juga mau ikut kalau Tuhan beragama. Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama ya. Oke. Bukti lain misalnya, kitab suci diciptakan manusia ya. Kalau misalnya Tuhan yang menciptakan kitab suci itu, kenapa ada kisah-kisah perang di kitab suci? Apakah Tuhan itu hobi yang namanya perang? Apakah Tuhan itu psikopat? Kenapa Tuhan menuliskan kisah-kisah perang di kitab suci? Kenapa? Apakah Tuhan itu hobi perang? Apakah Tuhan itu pengen antar umat beragama perang, ribut gitu, konflik? Ya. Itu perkataan beliau. Beliau meneliti sampai sedalam itu. Selain itu, beliau ini juga meneliti ternyata kitab suci itu standar ganda. Kenapa dia mengatakan bahwa kitab suci itu standar ganda? Karena dalam kitab suci itu ada semacam ayat yang kontradiktif. Contoh misalnya di ayat kitab suci yang bagian ini misalnya, bagian bab pertama misalnya, dikatakan bahwa kita harus berteman dengan kafir, kita tidak boleh berantem dengan kafir, kita harus menghargai kafir. Nah, di ayat yang lainnya dituliskan bahwa kita harus bermusuhan dengan kafir. Dimanapun kafir berada, kita harus bermusuhan. Jangan percaya kafir, jangan berteman dengan kafir. Jadi ini kan semacam standar ganda, sehingga orang yang mendalami kitab suci itu bisa gila. Karena apa? Karena ini pelin-pelan standar ganda. Karena apa? Karena kitab suci itu ditulis bukan saat orang atau orang-orang saat di kitab suci itu masih hidup gitu,
Lagian itu nggak sejaman gitu, dicomot dari sana, dicomot dari situ. Jadi mirip-mirip seperti clipping, sehingga kita tidak tahu juntrungannya gitu. Standar ganda. Selain itu, beliau ini juga menemukan bahwa orang-orang atau orang umat beragama yang beragama itu biasanya ada semacam egosentris, terutama agama Semawi ya. Agama Semawi kan dominan seperti itu. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama saya yang paling tersohor di dunia, agama saya yang paling benar, agama lain sesat dan lain sebagainya. Jadi ini dasar daripada konflik, semua konflik. Karena prinsip seperti ini dalam agama Samawi, sehingga penganutnya berpikir bahwa agama lain itu sesat dan layak dipersekusi, layak dimusnahkan. Sehingga ada banyak teololis mengambil dalil ini. Sengaja saya bikin cadel ya, biar nggak kena banned saya YouTube. Walaupun ini juga tetap di banned sih, dolar kuning. Karena saya ngomongin bom gitu di gereja. Jadi dalil-dalil dari teololis seluruh dunia itu, ya terutama agama Samawi, ini dalilnya. Karena mereka merasa bahwa agama mereka yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling suci, sehingga mereka menganggap bahwa agama lain itu harus dimusnahkan. Dan inilah penyebabnya kenapa bom tadi ditaruh di gereja. Dia sudah menemukan jawabannya. Teman saya Agus ini menemukan jawabannya. Selama ini kan berpikir keras dia tuh. Selama bertahun-tahun dia meneliti. Kurang lebih 10 tahun ya. Dari tahun 2008 sampai tahun 2018. Lama juga ya, 10 tahun dia meneliti ya tentang agama, memperdalam gitu. Dia menemukan jawabannya. Ternyata orang yang menaruh bom di gereja itu adalah orang yang berprinsip agama yang paling benar, agama lain sesat, dan agama lain ini harus diberantas. Itu pengaruh dari apa? Egosentris. Lalu dia mengatakan bahwa sumber daripada konflik itu sebenarnya ada pada kitab suci itu sendiri, ada pada agama itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan. Kalau boleh jujur, dia mengatakan seperti itu. Dan saya juga terkejut. Wow, kok bisa ya kamu meneliti sedalam ini? Ya, saya tuh langsung gitu, terkejut, terharu, terkesima. Kok bisa ya ada orang seperti ini yang meneliti sedalam ini ya, bisa mengkorek sampai ke akar-akarnya. Lalu Agus ini juga mengatakan bahwa surga itu tidak bisa dibuktikan kecuali dengan kata-kata. Ya, surga itu tidak bisa dibuktikan. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa surga itu ada. Tapi bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga ya. Bukan itu tujuan saya. Tapi ada banyak orang yang terobsesi dengan surga. Ya teololis itu kan terobsesi dengan surga. Karena kalau kita memusnahkan agama lain, seperti teololis itu, naruh bom di gereja itu kan berpikir bahwa mereka ini akan bisa masuk surga tanpa hisab. Coba bayangkan. Ini kan ada hubungannya dengan surga. Dangkap gak kira-kira? Jadi itulah alasannya kenapa di Konoha itu ada sekitar 33 juta lebih menurut data dari BNPT, ada sekitar 33 juta lebih orang yang terpapar radikalisme. Sumbernya dari mana? Ya dari sini. Egosentris. Ya. Mengangkat agama yang paling superior dan berusaha melenyapkan agama lain. Konyol kan sebenarnya. Padahal kitab suci itu ciptaan manusia, agama juga ciptaan manusia. Ya. Ini kan kekonyolan dalam berpikir. Mohon maaf, teologisme itu kan berpikirnya itu a priori, hanya satu sudut pandang. Dia tidak pernah melihat sudut pandang yang lain. Teman saya ini, Agus ini dulu seperti itu kok. Sangat taat dalam beragama, ya. Taat banget. Kalau misalnya kita menentang yang di kitab suci itu, kita pasti dibantah habis-habisan dengan dia. Kita pasti dikhotbahin gitu 7 hari 7 malam. Tapi semenjak kejadian itu dia berubah pikiran gitu, berubah drastis gitu. Kok bisa ya ada yang menaruh bom di rumah ibadah Tuhan, di rumah Tuhan? Kenapa tuh tidak melarang?
Itu yang bikin dia menjadi agnostik. Selain itu, di kisah lainnya juga saya punya teman. Selain si Agus ini, saya juga punya teman. Tapi nggak terlalu deket ya, teman biasa aja. Jadi teman saya ini sekarang jadi agnostik. Tapi saya tidak mengatakan yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Kenapa beliau ini jadi agnostik? Cewek dia. Sebut saja namanya Anjeli ya. Biar agak keren. Tapi ini bukan nama sebenarnya ya, nama samaran. Karena saya menjaga privasi. Ya. Agus ini juga nama samaran, bukan nama sebenarnya ya. Jadi Anjeli ini menjadi agnostik karena ada kejadian yang sangat konyol ya sebenarnya. Apa itu? Dia menonton TV dengan saudaranya, ada kakaknya gitu. Terus di siaran televisi ini ada berita, mohon maaf, pengeboman gereja. Ya, penggusuran gereja. Ya, membunuh yang beda umat. Ada kejadian seperti itu. Tahu apa yang terjadi ketika mereka nonton bareng? Kakaknya itu jingkrak-jingkrak guys. Kakaknya si Anjeli ini jingkrak-jingkrak ketika mendengarkan berita ini. Ya, ada yang menaruh bom di gereja. Banyak orang meninggal. Dan tahu apa yang terjadi? Kakaknya jingkrak-jingkrak kesenangan. Hore-hore gitu, seperti supporter sepak bola yang dapat gol gitu. Yang menonton sepak bola seperti jagoannya menang gitu. Seperti timnas Indonesia menang gitu, melawan Arab gitu. Jadi Anjeli ini berpikir, kok bisa ada orang seperti ini ya, beragama tapi senang gitu melihat orang lain menderita, melihat orang lain dibunuh. Ya, bayangkan coba ada teroris ya naruh bom di gereja. Lalu ada orang nonton terus jingkrak-jingkrak gitu, hore gitu, kesenangan gitu, hore jingkrak-jingkrak sambil nonton televisi. Dan semenjak saat itu juga Anjeli ini berpikir, kayaknya ada yang salah dengan orang yang beragama ini. Kok bisa ada orang beragama seperti ini senang melihat orang lain susah? Semenjak saat itu dia menjadi agnostik. Kayaknya udah nggak benar lagi yang beragama ini. Coba bayangkan ada orang yang kesusahan gitu, ya, teroris menaruh bom di gereja, disoraki gitu, bergembira gitu. Ini kan luar biasa ya. Sehingga teman saya ini memutuskan untuk jadi agnostik. Dia juga meneliti gitu, apakah agama itu ciptaan manusia apa bukan? Dia meneliti, ternyata agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Dan konyolnya banyak orang mati demi agama. Konyol kan? Surga itu juga belum pasti. Surga itu hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata. Bukan berarti saya suruh yang nonton video untuk jadi agnostik atau tidak percaya surga ya, bukan ya. Tapi banyak orang berhalusinasi hanya karena surga gitu. Hanya karena pengen masuk surga tanpa hisap dengan cara instan gitu. Kalaupun surga itu ada, mana mungkin Tuhan memasukkan orang yang membunuh ke surga itu? Coba, mari kita menggunakan pikiran akal sehat kita. Pikiran yang sangat rasional. Tinggalkan semua dogma-dogma agama. Emang ada seperti itu? Tuhan macam apa yang menerima orang seperti itu? Ya kan? Jadi, kenapa saya angkat kisah ini? Sebenarnya saya mikir-mikir ya. Cerita nggak ya? Ya udah cerita lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti ini? Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah, kalau seseorang itu atau seseorang yang beragama itu baik bukan karena agamanya, tapi karena dasarnya orangnya dari sononya baik, bukan karena agamanya. Jadi agama itu zaman sekarang itu gagal bikin orang jadi orang baik, malah bikin orang jadi brutal. Ya seperti itu, ya kan? Ada orang menderita, jingkrak-jingkrak, kan, kesenangan gitu. Jadi itu pesan moral daripada video ini. Tapi ini ya, saya tidak mengatakan atau mengajak yang nonton video untuk jadi agnostik ya. Tetap ada juga orang yang beragama yang baik, tapi biasanya karena dasarnya baik, bukan karena agamanya. Itu intinya. Oke, silakan diputuskan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Saya akan hanya mengurai gitu. Oke.
Sekian video ini, saya Reko Noah. Salam bahagia, salam rasional.